Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, ini tuh aku mau buka paketan ya teman-teman. Tadi sebelum aku ambil paketan, aku tuh udah buang sampah. Jadi ini tuh video lanjutan dari video yang kemarin ya teman-teman. Ini tuh tadi aku ambil di CNT-nya. Jadi tadi aku kesana daripada aku harus nunggu di rumah, udah nggak sabar banget ya teman-teman. Namanya juga emak-emak, kalau punya paketan itu rasanya udah kepingin unboxing aja. Nah, di sini tuh aku beli tatakan kompor dari Miku karena kemarin kan aku udah beli cookwarenya ya teman-teman, dan ini tuh aku mau beli ini tuh aku kemarin order ini juga buat tatakan kompornya karena sayang banget kalau nggak dikasih tatakan kompor. Kalau sekarang tuh udah canggih ya teman-teman, kalau kita punya cookware yang lumayan bagus itu menurut aku mending dipakein tatakan kompor karena sayang banget sih kalau misalkan cookwarenya udah bagus terus pantatnya itu jadi gosong kan sayang banget ya teman-teman. Jadi mending dibelikan kayak gini aja. Nah, untuk kali ini aku unboxingnya cuma satu aja karena kemarin aku emang belinya cuma ini aja ya teman-teman. Nah, di sini tuh dapat ini tengahannya gitu teman-teman. Jadi tengahnya itu berlubang ya teman-teman. Ini tujuannya itu biar kalau misalkan mau dicantelin itu bisa. Terus ini juga ada gagangnya juga seperti ini. Jadi kalau mau nyopot itu gampang ya teman-teman. Dan ini recommended banget sih. Ini tuh ukurannya 26 cm. Untuk materialnya ini tuh berbahan aluminium ya teman-teman dan dengan ketebalan 3 mm. Pokoknya ini tuh recommended banget buat kalian yang punya cookware bagus, mending pakein ini aja karena sayang aja menurut aku ya teman-teman kalau sampai kosong ya teman-teman. Jadi mending dipakein kayak gini aja. Desainnya juga anti slip juga ya teman-teman dan mudah digunakan. Pokoknya ini tuh multifungsi banget. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Pokoknya ini tuh cantik banget. Kemarin aku tuh belum sempet nyobain cookwarenya karena tatakannya itu belum nyampe ya teman-teman. Nah, nanti aku mau nyoba sekalian nyobain tatakan pancinya. Nah, di sini tadi tuh aku habis jemput kakak Nabila sekolah dan dia itu masuk lewat jendela ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya anak-anak tuh seperti itu tingkahnya. Dan ini aku mau lanjut buat cuci piring. Pokoknya untuk aktivitas kali ini itu lumayan padat banget, makanya ini untuk durasi video aku lumayan panjang. So mudah-mudahan kalian gak bosan nontoninnya ya teman-teman, dan jangan di skip-skip untuk video aku. Dan semoga video aku ini bisa menginspirasi serta memotivasi dan bisa memberikan semangat buat kalian yang mau beberes rumah. Di sini tuh untuk cucian piring aku sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya teman-teman, ini cuma sedikit aja. Tapi di sini tuh ada panci, ada wajan, jadi kelihatan banyak banget. Padahal ini tuh sedikit ya teman-teman, tapi karena perabotan yang kotor itu besar-besar, jadi kelihatannya tuh banyak banget. Nah, aku juga nanti mau bongkar belanjaan mingguan aku karena kan di video sebelumnya itu aku belum bongkaran ya teman-teman. Jadi aku bongkarannya tuh di video kali ini, dan aku juga mau food prep. Nah, aku tuh udah lama banget nih nggak bikin video food prep, tapi untuk kali ini aku food prepnya food prep yang tipis-tipis aja, nggak kayak dulu-dulu yang full buat 1 minggu ya teman-teman. Ini tuh aku belanjanya itu cuma buat 3 hari atau 4 hari aja. Pokoknya kalau udah belanja itu rasanya udah ayem banget karena kemarin tuh untuk perbumbuan aku kayak bawang merah, bawang putih itu udah pada habis. Jadi aku putuskan buat food prep aja untuk hari ini. Cabai-cabean aku juga udah habis, baik itu cabai merah keriting ataupun cabai rawit ya teman-teman. Nah, kalau cabai itu biasanya aku awet banget sih. Kalau misalkan belanja itu nggak mesti aku beli cabai. Nah, untuk kali ini aku beli karena aku tuh pingin bikin sambel. Jadi ya udah aku beli buat cabenya.
Aku juga belinya nggak banyak-banyak banget teman-teman, pokoknya belinya itu sekedarnya aja karena emang di tempat aku tuh nggak terlalu suka pedes, kecuali aku ya teman-teman. Kalau aku tuh suka banget pedes, tapi karena menyesuaikan sama anak-anak sama suami, ya udah aku tuh jadi jarang banget makan sambel. Kalau dulu tuh aku sering banget makan sambel ya teman-teman. Nah ini kembali lagi ke video aku. Tadi aku udah selesai buat cuci piringnya, terus ini untuk sinknya aku cuci juga ya teman-teman, biar nggak licin dan tetap bersih. Pokoknya kalau dapur itu bersih, kita tuh jadi nyaman buat beraktivitas di dapur dan makin semangat buat masak-masaknya dan beraktivitas di sini, karena kebanyakan aktivitas kita itu kan di dapur ya teman-teman. Jadi aku usahakan untuk dapur itu selalu bersih. Habis masak itu pokoknya langsung aku bersihkan ya teman-teman, karena emang kalau lihat dapur itu berantakan rasanya itu nggak semangat banget buat beraktivitas di sini. Nah alhamdulillahnya juga ini anak-anak masih pada tidur, jadi aku bisa langsung kerja buat beberes sama masak-masak ya teman-teman. Kalau anak-anak itu udah kebangun biasanya tuh riuh banget dan pasti ditangisin. Nah ini selanjutnya aku tuh mau natain dapur aku yang di samping-samping kompor. Ini tuh banyak banget bumbu-bumbu, ada gula, kopi, terus juga ada garam juga. Dan di sini aku mau lap-lap untuk kompornya sama untuk lantai dapur ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh kompor itu pasti aku bersihkan setelah masak, karena kalau misalkan nggak langsung dibersihkan itu kayak risih banget ya teman-teman, banyak cipratan-cipratan minyak. Nah ini untuk kompor aku tuh emang 2 tungku, tapi yang bisa digunakan itu baru 1 ya teman-teman, karena yang satunya itu ceklekannya patah dan aku tuh belum benerin untuk 1 ceklekannya itu sebenarnya bisa asal dibelikan ceklekan ya teman-teman. Nah di sini untuk dapur aku udah kelihatan rapi. Ini untuk dindingnya juga aku lap-lap juga, karena pasti tuh banyak percikan-percikan minyak yang ke dinding juga. Alhamdulillah sih untuk dapur aku ada dapurnya kayak gini ya teman-teman, jadi tuh aku tuh enak banget kalau mau masak, mau beraktivitas itu enak banget pokoknya alhamdulillah. Nah di sini aku mau ambil belanjaan aku yang tadi tuh belum aku unboxing ya teman-teman. Di sini mau aku unboxing, mau aku bongkar dan mau aku susun gitu di food container. Nah food container aku tuh udah banyak banget yang hilang, terutama tutupnya, karena emang udah lama banget sih aku nggak food prep ya teman-teman, nggak kayak video-video yang terdahulu sering banget food prep. Nah di sini tuh aku beli ada cumi-cumi, ini harga 28.000 satu plastik, ini isinya dikit banget ya menurut aku. Terus aku juga beli tape. Nah tape ini tuh aku mau bikin kue, jadi rencana tuh aku mau bikin kue ya teman-teman. Dan ini juga aku beli cabai merah keriting, terus aku beli cabai rawit, aku juga beli bawang putih dan bawang merah juga. Jadi kalau di tempat tukang sayur yang biasa aku beli itu untuk bawang merah bawang putihnya itu udah dibungkusin seperti ini ya teman-teman. Di sini aku juga beli empon-empon, terus juga beli tomat. Untuk tomatnya aku beli 4 aja. Terus juga bumbu ikan, terus aku juga beli blue band, beli susu kental manis, terus beli palmia juga. Pokoknya ini tuh aku beli sekalian buat bahan-bahan kue. Terus ini aku juga beli keju. Untuk kejunya aku beli 1 aja, dan aku juga beli tepung protein sedang ya teman-teman, ini yang ukuran 1 kilo. Terus juga aku beli SP vanilla. Nah ini untuk belanjaan aku ini tuh habis 230 ya teman-teman, dapatnya segini. Menurut kalian mahal apa murah nih teman-teman? Karena sekarang tuh untuk sembako itu pada mahal semua ya, semua itu pada naik karena menjelang puasa, jadi harga-harga itu udah melambung gitu ya teman-teman. Kayak telur aja terakhir aku beli harganya udah 61.000 per 1 piring. Jadi kalau di tempat aku tuh biasanya aku belinya per piring gitu teman-teman.
Nah ini lanjut lagi, aku tuh mau metikin tangkai dari cabai merah keriting. Ini mumpung aku lagi rajin nih teman-teman, jadi aku petikin aja untuk batangnya. Ini juga tips sih biar awet ya teman-teman cabenya. Terus dikasih alas tisu seperti biasa. Nah ini tuh dulu aku beli food container zamannya Ade Az itu masih bayi ya teman-teman. Ini dulu aku beli satu set itu harganya 90.000 kalau nggak salah. Nah ini tuh udah pada hilang untuk food container aku, nggak tahu kemana, tutupnya itu pada hilang, ada juga yang pecah gitu ya teman-teman. Nah ini selanjutnya untuk cabai hijaunya juga aku petikin juga. Nah nanti untuk bikin kuenya ada di video aku selanjutnya ya teman-teman. Pokoknya tetap pantengin terus video aku, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara di like, di subscribe, dan di komen ya teman-teman. Dan semoga pokoknya kalian tuh betah nontonin video aku, aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang kebanyakan tuh aktivitasnya di rumah. Nah di sini untuk ikannya ini juga mau aku taruh di food container juga. Pokoknya ini untuk ikan-ikanan langsung aku masak aja ya teman-teman, karena memang cuma dua macam aja. Dan ini juga aku belinya cuma jadi untuk ikan nilanya itu cuma 2 biji, itu tuh 6 on ya teman-teman, 2 biji. Dan aku cuma beli cumi, ini cuminya juga cuma dikit aja, jadi yaudah aku masak aja sekalian daripada buat besok-besok ya teman-teman, wong ini aja cuma dikit. Nah ini tuh tadi pas aku mau nyuci cumi sama ikan nila di wastafel itu ternyata airnya belum ngalir teman-teman, jadi yaudah aku nyucinya di kamar mandi aja. Dan ini untuk ikan nilanya itu aku marinasi dulu. Tadi tuh sebelumnya udah aku cuci ya teman-teman, udah aku cuci bersih di kamar mandi. Dan ini aku tuh pakai bumbunya itu 2 biar lebih meresap aja, menurut aku lebih enak. Untuk cuminya itu udah tintanya itu udah nggak terlalu banyak teman-teman, sedangkan aku tuh biasanya seneng banget sama cumi-cumi yang masih tintanya itu masih banyak, soalnya aku tuh suka sama cumi hitam. Jadi kalau masak tuh biasanya aku masak cumi hitam ya teman-teman. Kan ada juga yang masak cumi itu di tepung, ada yang di sambal. Kalau aku lebih suka yang cumi hitam ya teman-teman. Nah ini untuk food prep aku, food prep tipis-tipis, pokoknya kayak gini aja. Untuk bahan-bahan keringnya itu aku taruh dulu di tempat stok, karena emang nanti tuh aku bikin kuenya tuh di video selanjutnya, karena ini tuh udah riweh banget, udah banyak banget aktivitas aku ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau nuangin minyak. Ini minyak aku tuh sisaan dari bulan kemarin dan tinggal segini aja, jadi yaudah aku tuang semua. Ini tuh tadi ada yang terjatuh ya teman-teman di bagian tutup itu, jadi aku ambil. Nah ini aku mau ngasih lihat kalian, ini tuh aktivitas aku tuh masih sekitar jam setengah 6 pagi. Ini masih lumayan gelap ya teman-teman, ini keadaan belakang kontrakan aku. Dan ini aku tuh mau langsung satset aja karena anak-anak tuh belum pada bangun, jadi ya udah aku gercep aja buat masaknya. Jadi hari ini tuh kakak Nabila libur ya teman-teman, jadi aku nggak nganter kakak Nabila sekolah. Nah untuk ikannya ini udah aku marinasi beberapa menit yang lalu. Ini bumbunya udah lumayan meresap, dan ini aku goreng semua karena emang cuma 4 biji aja, jadi 2 biji terus dipotong jadi 2 gitu, jadi 4 ya teman-teman. Nah untuk cuminya ini aku potong kecil-kecil, jadi ini tuh tintanya udah dikit ya. Pas aku masak itu warnanya itu nggak terlalu hitam ya teman-teman, cenderung agak coklat keruh gitu. Ini untuk cuminya itu lumayan panjang-panjang gitu, ukurannya sih nggak besar tapi panjang-panjang ya teman-teman. Nggak tahu kalau cumi itu ada berapa jenis, pokoknya kalau tempat aku tuh sotong yang agak bulat gitu. Terus juga ada lagi yang cumi itu kecil-kecil ya teman-teman. Ini untuk cuminya itu tadi udah aku cuci bersih juga teman-teman. Terus ini langsung aku potong-potong. Pokoknya aku tuh suka banget sama cumi-cumi yang hitam seperti biasanya aku masak ya teman-teman. Tapi untuk kali ini karena ini tintanya itu udah dikit, ya udah jadi nggak jadi cumi hitam, jadinya cuma agak bening gitu teman-teman untuk cuminya. Ini tuh untuk dalemannya aku ambilin, jadi kotoran-kotoran yang di dalam itu aku ambil.
kecil karena kan banyak banget lendir-lendirnya gitu ya teman-teman. Terus juga ada kayak plastiknya gitu kalau cumi-cumi. Nah biasanya tuh ibu aku kalau masak cumi itu cumi hitam, makanya dari kecil aku tuh udah terbiasa sama makanan cumi hitam. Kalau dicuci bersih malah aku tuh nggak terlalu seneng ya teman-teman. Mungkin kalau disambel sih agak-agak doyan, tapi kalau nggak disambel itu kayak kurang suka. Nah di sini tuh untuk cuminya tuh jadinya cuma dikit aja. Ini juga mahal 38.000. Kalau di tempat aku dulu tuh ibu tuh masaknya cumi-cumi yang agak kecil-kecil gitu teman-teman, namanya sotong apa ya kalau nggak salah. Nggak tahu sih itu sotong sama cumi-cumi tuh sama apa enggak, apa beda, emang beda bentuk apa gimana. Soalnya kalau sotong tuh agak bulat-bulat gitu teman-teman, terus juga kecil-kecil. Aku lebih suka yang kayak gitu sih, yang kecil-kecil daripada yang besar. Nah ini aku lanjut lagi, aku tuh mau balik si ikan nilanya. Ini udah agak gosong gitu untuk satu sisinya. Pokoknya seperti ini kalau lagi masak tuh sambil disambi-sambi sambil nunggu ikan nilanya mateng. Ini aku juga mau bikin bumbunya buat cumi ya teman-teman. Di sini aku chopper aja karena aku males buat ngulek-ngulek, jadi udah aku chopper. Untuk bumbunya ini simple banget, bawang merah, bawang putih, kemiri sama ketumbar bubuk. Di sini tuh aku nggak pakai kunyit, nggak pakai kunyit ya teman-teman, cuma pakai kayak gini aja. Terus nanti dikasih serai, dikasih daun salam, sama dikasih laos. Pokoknya udah kayak gitu aja, udah mantul banget ya teman-teman. Ini tuh menjelang bulan puasa, kapan-kapan aku pingin bikin video buat inspirasi buat buka puasa gitu teman-teman, menu buka puasa. Semoga aja aku tetap konsisten buat upload video tiap hari ya teman-teman, biar bisa menemani bulan puasa kalian. Nah ini nanti juga aku nyuci bawangnya di kamar mandi karena emang air aku tuh belum ngalir. Pokoknya kalau jam-jam segini tuh belum ngalir ya teman-teman, jadi harus nunggu sampai agak siangan gitu baru ngalir. Kalau di tempat aku tuh airnya ngalirnya agak siangan gitu kalau jam segini tuh belum ngalir. Ini tuh tadi ada Arka tuh nangis minta digendong, jadi udah aku gendong aja. Pokoknya seperti ini sih setiap harinya. Lebih sering tuh aku aktivitas sambil gendongan seperti ini karena emang anak yang paling kecil itu masih suka gendong ya teman-teman, itu wajar banget. Nah di sini aku mau lanjut lagi buat bikin bumbunya. Aku kasih merica bubuk. Di sini aku pakai bumbunya tuh nggak terlalu banyak sih, cuma segini aja. Dan ini mau langsung aku chopper aja. Alhamdulillah sih kalau mau nyopper tuh udah gampang ya teman-teman, karena ada chopper aku yang ini tuh enak banget sih kalau dipakai. Terus juga ukurannya tuh nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil juga, sedang gitu teman-teman. Dan aku paling suka warnanya itu warna favorit aku, yaitu pink atau pink soft. Nah ini ada Arka itu juga belum mandi, jadi untuk pakaiannya itu masih kotor ya teman-teman, bekas makan coklat. Terus kakak Nabila juga tadi udah bangun, Mas Aza juga udah bangun, tapi alhamdulillah kan aku udah setengah jalan masaknya teman-teman, jadi nggak riuh banget. Nah di sini aku mau nyobain tatakan pancinya. Ini tuh beneran sih, ini nge-cover dari apa namanya tungku kompor ya teman-teman, dan ukurannya itu besar atau lebar dengan diameter itu 26 cm. Jadi buat masak tuh enak banget. Nah di sini aku juga mau nyobain masak pakai cookware aku. Ini tuh bisa melindungi cookware kita dari yang namanya gosong ya teman-teman, jadi aman kalau udah dipakein tatakan seperti ini. Nah ini untuk bumbunya ini mau aku tumis sampai berbau harum seperti biasa. Pokoknya alhamdulillah sih aku seneng banget karena perintilan dapur aku tuh udah mulai nyicil gitu buat perintilan dapur aku ya teman-teman, karena emang ini tuh penyemangat kita sih buat beraktivitas di dapur, juga biar aku tuh makin semangat juga buat ngonten. Nah di sini tuh untuk cuminya mau aku masukin karena bumbunya itu udah harum, udah tanek gitu, jadi untuk cuminya ini langsung aku masukkan aja. Nah seperti ini tampilannya teman-teman, nggak terlalu hitam, padahal kalau cumi yang tintanya itu masih banyak, itu enak banget ya teman-teman, gluget banget. Nah ini aku kasih garam, penyedap rasa sama gula pasir. Udah sih seperti ini aja, simple aja. Kalau
masak cumi tuh, kalau masak kayak ayam juga simple menurut aku ya teman-teman. Walaupun itu kelihatannya ribet, tapi menurut aku lebih simpelan bikin ayam opor atau ayam goreng daripada bikin tumis-tumisan. Itu harus banyak banget ininya teman-teman, lauknya harus ada tempenya, apa harus ada ikan dan yang lain-lain gitu. Nah ini tuh nanti juga buat makan suami aku juga di malam hari. Jadi aku masaknya tuh hari ini cuma sekali aja, karena ini juga menunya itu udah awet sampai nanti malam ya teman-teman. Dan ini tuh di malam harinya tuh langsung habis karena emang sedikit banget. Ini nggak lupa aku tambahin airnya biar ada kuahnya ya teman-teman, karena pastinya anak-anak tuh suka yang berkuah-kuah gitu. Nah ini teman-teman, untuk menu aku ada cumi hitam sama ikan goreng. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.